berdoa untuk pemerintahan kami, untuk presiden, wakil presiden. Berdoa untuk seluruh lembaga tinggi negara. Berdoa untuk TNI, untuk Polri, untuk keamanan di Indonesia. Berdoa untuk kota-kota kami. Berdoa untuk desa, kampung, untuk RT, RW, lurah, kecamatan. Berdoa juga untuk kabupaten, wali kota. Berdoa untuk Dati 1, Dati 2 provinsi, kota-kota besar. Berdoa untuk pemimpin daerah, untuk daerah dimanapun di Indonesia. Berdoa untuk hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau sedemikian rupa. Cukupi, penuhi kebutuhan, keperluan mereka. Jagai mereka adalah biji matamu Tuhan. Biarlah penghormatan atas hidup mereka terjadi dan dipelihara oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Untuk gereja-gereja, untuk persekutuan, untuk pelayanan dimanapun, kiranya Engkau bukakan kembali. Dan kembali ada sukacita, ada pujian, penyembahan di rumahmu. Berdoa untuk seluruh gembala-gembala. Berdoa untuk penginjil, koordinator. Berdoa juga untuk tempat-tempat ibadah, meskipun tidak seiman. Biar kami semua boleh memuliakan Tuhan seperti dulu lagi, bahkan lebih hebat lagi Tuhan. Ajar kami juga untuk mengasihi satu dengan yang lain. Berdoa juga untuk tim medis, dokter, perawat, bahkan pasien-pasien yang dirawat. Kiranya boleh keluar dalam keadaan sehat, sembuh, dan hidup. Dokter-dokter yang merawatnya, tim perawat juga Engkau bela, Engkau pagari tuh. Berdoa kami tolak keluar wabah sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Biar bersih, sebersih-bersih. Berdoa untuk negara-negara, bangsa-bangsa di dunia, sama seperti kami. Kau pulihkan mereka Tuhan. Biar kami bisa bermitra kembali dalam perdagangan, dalam hubungan apapun. Kerjasama. Berdoa untuk seluruh manusia. Biar Engkau yang mengampuni kami Tuhan. Dan kembali normal. Senormal-normal. Dan tidak ada lagi bahkan krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, krisis pangan, krisis keuangan Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh owners, netizen, untuk viewers, untuk penonton, untuk followers, untuk spectators semua yang ada dimanapun mereka berada menyaksikan program ini. Engkau berkati hidup mereka, keluarga, rumah tangga, keluarga inti, keluarga besar. Berdoa untuk hubungan suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, cucu-cucu Tuhan, bahkan opa, oma, sepupu, ipar, keponakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat, beri keringanan, yang ada di persimpangan jalan Engkau berikan jalan keluar, dan yang ada dalam kesulitan Engkau yang menolong dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang menyaksikan program ini Tuhan, Kau berikan kehidupan, Kau berikan berkat Tuhan, ya mereka menjadi anak-anak-Mu yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pasar tradisional, untuk
pasar modern, pusat perbelanjaan, mall, kiranya boleh aktif kembali, perdagangan, perusahaan, toko, kantor-kantor, bisnis, usaha, mata pencarian, keuangan finansial, kehidupan kembali Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang memberikan rencana yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kayak berdoa untuk apapun juga, pokok-pokok doa yang disampaikan oleh seluruh netizen, owners, bahkan viewers Tuhan yang sudah masuk. Kayaknya Tuhan yang tolong, karena Engkau punya kemampuan yang melebihi takaran kami. Apapun Kau bisa tolong, karena kami percaya kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya jawaban kami. Untuk One Worship Night, kami berdoa untuk tim 7, untuk kelangsungan acara ini, untuk grup WA, dan untuk siapapun yang boleh hadir di acara ini. Kiranya Engkau memberkati mereka. Segala bentuk persoalan, masalah mereka Tuhan, tekanan, problema, kesulitan, apapun juga, hanya Tuhan yang bisa menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Itu tuh, sebentar. Oh ya. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Ya. Tuhan itu baik dalam segala hal, Dia baik. Kita bisa rasakan Tuhan ketika hati kita tidak berbelat-belit, saudara. Hati kita itu utuh, percaya penuh, dan rasakan kenikmatan Tuhan dan renungkan kebaikannya gitu, ya. Gimana Dia menolong kita, memberikan kehidupan yang seharusnya rasanya kita sudah mati kali ya. Banyak orang juga yang sudah mati, dan yang tidak bisa memprediksi kehidupan. Dan kalau saya merenungkan sampai ke sana, maka rasanya hilang itu persoalan dan masalah. Iya, hidup ini memang harus dijalani, saudara. Bahkan hidup ini harusnya juga dinikmati, ya, karena kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, dan disyukuri karena kita bersyukur semata-mata karena Tuhan, ya. Baik, saya akan teruskan trilogi yang ketiga di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-11, saudara, ayatnya yang ke-25, ya, dan ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama Injil Markus pasal yang ke-11, ayat 25, ya, dan ayat yang ke-26, ya. Dapat semua? Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, ya.
Di dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-26 itu dikurung, ya. Dengan kata lain atau gitu, ya, kurung tuh atau dengan demikian gitu ya. Itu revert to gitu. Kalau kurung ini merujuk kepada keterangan sebelumnya, ya. Kalau begitu keterangan sebelumnya sangat penting. Keterangan itu adalah, atau kalimat itu adalah, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Saudara, kenapa di situ dikatakan, and if you stand to pray? Kita tahu berdoa bisa dalam hati, ya. Berdoa bisa, bahkan berdoa ada yang menyembah berlutut sedemikian rupa. Ada yang bisa sampai tengkurap gitu, ya. Ada yang bisa sampai, ya sampai berguling-guling gitu, seperti Daud. Tapi Markus ini menjelaskan stand, jadi berdiri. Orang yang berdiri adalah sesungguhnya orang yang kuat. Jadi orang yang tangguh, ya, menang berdiri. Dia bukan duduk, ya. Menang berdiri. Independent, ya. Kan suka kita dengar istilah berdiri di atas dua kaki. Berdiri bicara juga tentang kekuatan, gitu ya. Kalau jongkok nggak kuat, berdiri itu kuat, ya. Atau bicara tentang kebesaran, ya, dia berdiri. Pernah ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, pasal yang ke-8 tentang Stefanus waktu mati jadi martir, the first martir pertama. Alkitab bilang Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dengan bangga kemenangan, dengan kekuatan, ya. Dia welcome, dia sambut itu Stefanus, dirajam dengan batu, ya. Stefanus mungkin dalam keadaan sampai rebah gitu ya, tapi Yesus berdiri. Dia berdiri dengan bisa bicara tentang kegagahan perkasa. Tapi percayalah saudara, ketika Markus mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-11 tadi ayat yang ke-25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Jadi dengan kata lain, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, ya, terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, terus ada kurung ayat 26, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka posisi berdiri itu jadi sia-sia. Itu yang Tuhan mau kejar di hati saya. Yang Tuhan mau tumbuh kembangkan di hati saudara. Kita belajar pertama tentang berdoa, yaitu must be a believer. Harus jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, motif benar. Maksud tujuannya itu benar gitu. Ya kan? Ada orang mau katakanlah menghadap saudara, apa nih maksudnya nih, gitu kan? Kalau maksudnya benar gitu, meskipun yang diceritakan adalah masalah dan persoalan, tapi maksud tujuannya adalah, tolong Pak beri kekuatan, tolong doakan. Ya, saya nggak tahu lagi Pak harus kemana gitu. Meskipun dia tidak meminta, tapi kita rasa dalam hati bahwa ini orang punya maksud baik, ya. Bahkan di pengadilan, saudara, meskipun bukti-bukti menunjukkan, ya, tapi di balik itu ada motif, gitu, ya. Bahkan orang bisa dihukum karena motifnya, ya. Jadi perencanaan pembunuhan sudah direncanakan gitu dari motif. Jadi yang kedua, bagaimana kalau motif kita, maksud tujuan kita itu benar?
ya Tuhan terima itu, saudara. Ya. Jadi doanya juga naik dan seperti jalan tol. Dan masuk yang ketiga, ini penting. Banyak orang berdoa tapi hatinya bengkok. Hatinya penuh dengan, kalau di dalam bahasa yang lain ya saudara, ayat ini bicara tentang grudge. Ya. Grudge itu artinya dengki. Ya, dengki. Iri. Ya. Doa sih doa, tapi dengkinya masih gitu. Bisa duduk sama-sama, tapi dengkinya masih gitu. Dan pulang, dia berdoa. Ya, ayat 26, tapi jika kamu tidak mengampuni, ya buat apa kau berdiri untuk berdoa? Jadi, belum engkau meraung dalam posisi kekuatan seperti itu saja, kata Tuhan, gak bisa. Sia-sia. Ya. Dan it's happened in my life. Dan saya pribadi yang bukan saya melebih-lebihkan gitu. Yang selalu ya udah. Ya kemarin kan Yurika bilang, udahlah. Selalu pakai kata itu. Ya udah. Ya udah. Enggak, Pak. Ya udah. Kalau mereka enggak terima, ya udah. Ya kitanya aja yang terima. Saya belajar dari mana? Dari ibu saya, mama saya. Ibu saya, mama saya belajar dari mana? Tuhan Yesus. Dia bilang, mama tuh belajar dari Tuhan Yesus. Udah. Kesalahan yang paling besar dari yang namanya Petrus, yang namanya Thomas, bahkan Yudas sekalipun. Gak ada tuh Yesus. Padahal nyawanya tercabut, dipermalukan di atas salib. Katanya Tuhan turun dong. Gak ada tuh. Bahkan menurut saya, ini menurut saya, mudah-mudahan Anda setuju. Saya belum lahir pada saat itu. Tapi dosa saya udah ditanggung sama dia. Kan keren itu. Keren banget. Saya ini belum lahir. Artinya saya belum tahu dosa gitu. Dia bisa ada di atas kayu salib. Dan waktu saya lahir, dan waktu saya jadi besar, banyak kesalahan dan dosa. Terus saya sadar gitu ya. Terus saya berdiri, saya berdoa. Dan Tuhan bilang sama saya, dosamu, I forgive. Tapi forgive juga dong kesalahan orang lain gitu. Kan gampang itu, saudara. Kita punya dosa besar, kita mau supaya Tuhan mengampuni, tapi kita simpen kan. Terus kita bilang, jawab dong Tuhan rumah saya. Nah itu yang saya seringkali suka ngomong, nyinyir terus gitu. Mungkin Anda bosen. Saya punya kata-kata nyinyir terus. Tapi memang saya suka lihat di media sosial, nyinyir terus. Itu makin dosa itu. Bener. Harusnya kan pengampunan. Walaupun di balik itu kita bilang, tapi ini kebenaran. Memang dia pikir dia benar. Waktu dia nyinyir aja dia udah gak benar. Yesus. Ya, Yesus. Maria datang dengan buli dan isi minyak wangi 300 dinar. Dia tahu motifnya, dia tahu nih motifnya. Bahwa motifnya mendekati aku supaya ya dia salah, dia cuma mau menyenangkan. Yesus sudah tahu. Nggak seperti, ini maaf nih, nggak seperti saya. Atau orang-orang yang di medsos. Ya kan? Idih gitu. Kok udah idih duluan gitu. Kayak jijik banget gitu. Kayak geli banget. Nanggung dosa juga. Enggak. Dosanya juga lebih banyak bahkan. Kok gitu sih? Yesus bilang, hapus tuh dengki. Kan ada tujuan nih. Apa tujuannya? Supaya doa kita kan naik. Sudah. Berarti kan buat keuntungan kita gitu. So, dengan kata lain, Yesus ingin mengajar kepada kita, iya buat apa yang busuk, yang nggak baik, yang nggak menguntungkan, masa kerugian kita mau tanggung terus? Betul nggak? Ya kita buang aja. Dengan kata lain ya, bangsa Israel
dosanya aja mau ditebus sama Yesus, saking pelitnya nggak dikasih. Kalau saya sih ambil nih semua nih, betul nggak? Bahkan kalau kita mau ngomong tanda kutip ya, ini dosa-dosa yang belum saya buat juga sekalian aja Tuhan. Kan nggak begitu hidup. Yesus terus nggak pernah mengampuni sampai dosa-dosa yang nanti saya buat. Kalau saya orang yang beriman, harusnya saya juga jaga dong, kan dosa saya yang udah banyak, yang udah ditanggung, masa merencanakan dosa yang lain gitu loh. Tapi maksud saya gini, yang berat aja dia tanggung. Kita kasih makan orang juga enggak, ya kan? Kasih pekerjaan juga enggak, ya dong. Terus peduli orang juga enggak, kasih pulsa aja juga enggak. Ya ampun, itu apa ya? Itu dengki, itu saudara, grudge. Coba Anda lihat itu, grudge, amarah, dendam, ya. Kalau udah ada grudge, ujungnya nanti revenge, ya, balas. Nah, Petrus bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini kan kita belum dijahati. Ataupun kalau sudah dijahati, ya udah, yang buruk, yang tidak baik, supaya gini, doa kita nggak terhalang. Dan kita menjadi orang-orang yang, kata Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, disimpan terus itu. Kesalahan orang benci banget gitu, diceritain kanan kiri. Kan saya pernah saksi, orang yang berhutang sama saya, hari ini kita makan baik-baik. Saya nggak pernah bahas utang saya sama dia. Utang dia sama saya, jangan dibalik ya. Utang dia sama saya. Gimana lo utang lo? Saya pikir gini, saya dapat dari Tuhan free. Bukan bermaksud juga mau sok-sok. Saya lihat memang hidupnya dulu turun. Ya udahlah. Dalam bahasa Rusia, cincai lah. Ya kan? Artinya, kan Yesus kasih perumpamaan. Kata ada seorang raja ya, dia ampuni orang yang punya hutang. Ya, nggak usah bayar lagi. Itu orang keluar, dia tagih seseorang yang berhutang sama dia yang lebih kecil. Wah, dihukum, rajanya tahu. Gitu. Itu dendam, itu marah. Saya pernah dengar seseorang ya, seorang istri ya, itu dia bisa benci suaminya. Saya nih ya, usia saya udah 50-an, saudara. Sekarang apa ya, mikirinnya kerajaan sorga aja tuh. Saya bukannya nggak punya iman, nggak masuk, cuman saya bersih-bersih dulu deh, gitu ya. Kita bersih-bersihin rumah kita aja deh ya. Sebelum kita lihat rumah orang, atau warung orang, atau restoran orang, atau villa orang, atau hotel orang lain, rumah kita dulu aja bersih deh. Ya, supaya apa? Supaya tuh roh Tuhan betah di kita. Kadang pembantu saya banyak melakukan kesalahan. Mungkin dia dengar nih dari rumah. Ya. Karena saya lagi nggak di rumah nih, saya ada di Cirebon. Mungkin pembantu saya tuh suka nonton juga. Biarin dia dengar tuh berdua. Pakaian lah. Istri saya kalau udah masuk, terus gitu. Membantu. Saya sambil nyisir, udah tahu nih, pasti kesalahan. Saya bilang, kenapa? Tuh baju kamu, baru juga seminggu kamu beli ya. Ada nggak 5 hari? Seminggu Pak, 5 hari. Enggak, baru 3-4 hari, kenapa? Lihat aja tuh. Udah, di bawahnya ada peta Kalimantan sama Sulawesi. Itu apa? Luntur, dicampur gitu. Terus saya lihat, baru saya susah udah dipakainya, udah Kalimantan sama Sulawesi, terus sama Papua membelah gitu. Saya pikir gini, aku masukin aja deh, saya mau masukin. Saya pikir nggak cocok ini pakaian dimasukin, memang untuk pakaian luar, gitu, untuk dibuka, untuk dipakai keluar. Gitu. Terus saya gini, maksudnya belinya kan juga pakai uang gitu loh. Ya. Ini enak nih, gampang, tinggal turun ke bawah, ya kumpulinnya itu 2. Mereka dulu lihat muka saya juga udah, ya Pak, gitu. Cuman sebelum saya turun ke bawah, saya bayangkan itu dua wajah. Terus saya langsung, saya bisa ketawa sendiri. Udahlah. Kenapa saya ketawa? Karena waktu saya lihat itu
Kalimantan, Sulawesi, dan membelah itu Papua. Tuhan sepertinya ya, kalau saudara bilang, ini Pak Pendeta dengar suara Tuhan, ya udahlah ya, kita itu aja dah ya, apalah, pengertian lah. Tuhan seperti ngomong gitu sama saya, kayak dosa lo, gitu, kayak dosa kamu ada di bajuku. Waduh, mau lihat lagi katanya dosamu. Enggak Tuhan, kan cuma ngomong, cuman ada di sini. Dan istri saya bilang, udah dibilang tuh Pak. Ya udah. Terus saya bilang, ya bilang aja mereka hati-hati. Ya. Sampai hari ini botak bekutil udah puluhan kali dia ini pakaian saya. Enggak pernah saya maki dia. Enggak. Karena mama saya selalu bilang, dah dia pembantu. Dan ternyata baju itu tetap ada di situ tuh, di pintu lemari istri saya. Itu tuh, I feel God. Tuhan tuh adil banget. Ya, pergi ke satu daerah gitu ya, kenalan sama temen pemilik outlet. Sampai saya, aduh Tuhan, ajak makan gitu makan, saya rasa lagi Tuhan, I feel God. Bener-bener makan, saya nggak tahu bahwa dia pemilik outlet. Habis selesai makan terus, ternyata restorannya dia yang punya. Dia nggak punya 1-2 restoran, 13 restoran. Sampai, Pak mau makan apa lagi? Panggilnya Pak Bos. Pak Bos? Makan. Siapa Pak Bos? Ya Bapak. Pak Bos. Enggak lah saya Pak Yohan. Ya udah, karena hamba Tuhan saya panggil Pak Bos. Wah. Terus ya rasanya seperti Tuhan bilang, itu karena pakaianmu kok nggak marah-marah. Nggak ada dengki, nggak ada. Padahal itu pakaiannya, aduh, nggak satu saudara. Anda mau lihat saya bisa kasih bukti ada 8 kali. Belum yang disetrika bolong tuh saudara ya. Wah bolongnya, aduh, kayak satu peta gitu di bagian salah satu bagian bilangan Jakarta yang ya, waduh. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan Yesus. Tuhan bilang begini, bagaimana kau mau mengolah ini? Ya udah, nggak usah benci lah ya. Ya sorry, namanya juga asisten rumah tangga gitu kan. Bisa salah, pikiran. Kadang belum nyetor, emaknya telepon. Nanti, udah belum dapat gaji. Kalau belum minta sama ibu. Jadi, istri saya naik lagi ke atas. Tuh si pembantu, apalagi ibunya sakit. Terus minta 2 bulan gajinya, ampun deh Tuhan. Tadi saya mau turun lagi tuh itu baju, bukannya kau hancurkan, enak amat sih. Tapi adalah, memang tuh bagian dia sih. Minta tuh 2 bulan gajinya karena ibunya sakit, keluarga juga lagi corona gini lah begitu. Waduh, ya udahlah, nggak ada kita ngomong tentang tuh baju. Maksudnya saya lanjut, habis ke restoran selesai ya, terus istri saya mau ke hotel dulu. Jangan ke hotel kali ya, kita ke outlet. Langsung ke outlet. Saya pikir outlet orang lain. Ya kita namanya, bukan kita sombong dan rendah diri. Ya lihat-lihat juga ya. Kebanyakan lihat harga saudara kita. Nggak lihat warna baju. Nggak lihat modelnya kan. Selalu set-set pura-pura sambil gitu. Kalau nolnya banyak gitu, udah deh. Kalau ya angkanya banyak kita langsung taruh lagi. Terus dia bilang nggak suka Bu. Istri saya enggak sih, modelnya sih udah ada di rumah. Yang itu bagus tuh Bu. Oh iya, tapi istri saya bilang, tapi alasan lagi dia. Tapi warnanya nggak ada. Langsung dia bilang, warnanya ada apa aja? Wah, ada 5 warna Bu, 7 warna. Wah, sedepan semua berat. Tapi warna yang saya suka nggak ada. Dia cari yang benar-benar nggak ada warnanya. Warna apa? Ungu tua kecoklat-coklatan. Itu sampai itu petugasnya nggak ada Bu yang kayak gitu. Iya, saya lagi suka yang warna itu tuh campur-campur. Tapi ini aja Bu, bagus. Terus saya pegang yang putih, terus yang hitam ini bagus memang, tapi ya nanti gampang. Jalan, terus saya kadang-kadang cuma lihat dikit, Pak ukurannya apa? Saya bilang, biasa L kali ya. Dulu sih waktu kurus M, sempet M,
Kadang L, kadang meningkat terus XL, ya kan? Kadang XXXXL 3 gitu kalau udah kegendutan banget. Begitu mau keluar udah ada tumpukan baju. Terus kita ini baju siapa? Itu yang tadi Bapak sentuh. Jadi rupanya yang saya sentuh, istri saya sentuh, itu yang dimaksud. Terus kita bilang, udah Bu, udah. Kita ngotot, enggak usah. Tuh, Bu, udah tiba-tiba asistennya tuh yang ngikutin kita, terus dia bisikin, Pak, Bu, ini semua outlet ya yang punya. Wah, kita balik lagi. Maksud, kenapa? Ya ampun, ini semua segede ini. Iya, dia punya 12 biji, Bu. Hanya cuman perkara satu baju yang ada pulau Kalimantan, Sulawesi, membelahnya Papua, kita nggak ngomel. Nggak ada dengki. Sampai hari ini kalau ini keluarga saya tuh. Kalau saya makan, saya panggil pembantu saya, Merti. Dia langsung, itu dia ketawa, dia dari NTT. Dia langsung, kenapa Merti sini dulu, saya mau ngomong. Gitu. Dia nggak kuat ketemu saya, bukan lucu. Dia bilang, kenapa Merti? Nggak ada apa-apa. Yang satu lagi orang Jawa. Dia cuman, iya Pak. Kamu udah makan aja? Sudah Pak. Makannya sedikit. Saya lihat kesian juga ya. Buat apa saya benci dia, marah dia. Teman-teman saya yang lain juga gitu. Ya kita namanya manusia, saling salah kan ada ya. Pak, ada. Keluarga juga begitu, sama istri saling salah. Ada istri saya. Lalu yang mau datang kepada dia, saya. Bukannya saya orang bilang ya, nggak punya keberanian loh, DKI di bawah ketiak istri. Nggak, saya selalu di atasnya, di atas ketiaknya di pundak. Tapi saya nggak mau marah-marah, nggak mau dendam dengki. Akhirnya kita akan tahu ada risikonya. Apa risikonya? Doamu dijawab Tuhan. Ya, artinya cuma kita berdiri, ya, kita gagah-gagahan, ya, ngomong di gereja haleluya, 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 oh glory, ya, jadi kayak badut, ya, tapi dendam, marah, iri, dengki, ya, Anda lihat di kamus bahasa Inggris. Grudge itu bicara tentang dengki, ya. Iri, dengki, marah, bisa jadi revenge, ya. Balas. Nah, ya. Dan Alkitab katakan bahwa ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu, ya, ada barang sesuatu. Saya mau ajak saudara untuk melihat yang ini, saudara ya, ayat 25, ya. And when you stand praying, forgive. Ya, katanya forgive, dengan jelas dia forgive, ya. It you have ought, ya. Kata ought di dalam bahasa Indonesia itu seharusnya. Jadi berarti saya dan Anda ada di dalam betul. Setelah kata ought itu ada against. Against itu artinya satu yang berlawanan, yang kita langgar, against gitu, yang menjadi rival kita, menjadi menjadi lawan gitu ya. Kalau ada gitu seseorang yang menjadi lawan atau yang menjadi kebencian engkau, yang menjadi kedengkian engkau, ya, maka forgive, ya, against any. Jadi siapapun itu, ya, siapapun itu, ya. Akhirnya Alkitab katakan that your Father also which in heaven may forgive you your trespasses. Trespasses itu artinya pelanggaran, ya. Satu pelanggaran, jadi melewati, ya. Dan dikatakan juga dosa, kesalahan di situ, ya. Jadi kalau kita melanggar, maka Tuhan langsung ampuni. Banyak saudara kesalahan kita, banyak yang membuat kayaknya kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Even meskipun Yesus sudah menebus kita, tapi banyak kesalahan kita, banyak banget. Nggak usah saya tunjuk saudara, saya banyak kesalahan. Manusia yang berdosa, ya, banyak dosa saya. Tapi karena saya tahu banyak dosa saya,
Maka saya belajar dari Yesus. Ya, kalau dia mengampuni saya pun juga harus belajar mengampuni banyak orang. Any siapapun yang bukan disuruh kita menjadi Kristen yang bodoh. Oh kok gitu Pak, ditipu terus. Ini udah mulai lagi keluar lagi dari ya. Banyak orang kalau yang nyinyir suka begitu. Pak, jadi kan kita jadi Kristen bodoh. Padahal dia udah tahu tuh jawabannya. Nanya lagi, ngorek-ngorek gitu. Jadi sampah dikorek-korek. Pakai aja pengertian yang benar. Udah ya. Ampuni aja deh ya. Udah kesalahan. Saya pernah cerita juga tentang sopir saya. Udahlah. Nggak ada saya. Panggil dia, hancurin dia. Nggak ada. Pecat pun nggak. Padahal salahnya udah setumpuk. Udah deh. Orang bilang, goblok tuh Pak Pendeta. Pecat aja Pak. Nggak tega sih. Udah biarin aja. Kita fokusnya kepada Tuhan, bukan itu sopir. Saya cuma bilang gini, Tuhan kalau dia memang salah dan aku kan hambamu, aku kan pakai dia untuk melayani. Kalau dia tidak berkenan kepadamu, kau atur, dia atur sama Tuhan. Tak. Tiba-tiba dia datang ke saya, Pak, saya pikir mau ngapain, padahal salahnya udah, saya nggak usah cerita terlalu memalukan. Saya mau keluar Pak. Oh, dalam hati saya bilang sama istri sambil senyum. Lihat tuh. Oh, tapi muka biasa. Bukan pura-pura. Kenapa? Gitu. Enggak Pak, saya mau dagang. Oh, dalam hati saya, lo nggak tahu. Padahal dari dulu gue udah mau keluarin lo. Udah berbulan-bulan, hampir setahun gue mau keluarin lo. Ya Pak ya. Jadi, tapi sebelum saya keluar nanti saya kasih kesempatan sama Bapak biar Bapak dapat sopir baru. Oh, jangan ngerepotin, saya bilang. Udah. Dalam hati saya, cepatlah engkau ya. Dia bilang, iya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Jadi Papa nanti kemana Pak? Oh iya, kemana aja kan. Tapi pelayanan nanti Pak, oh gampang kan. Saya kan cuman hamba, cuman jongosnya Tuhan. Biarlah adik saya nanti yang antar atau adik saya yang lain atau anak saya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak, dalam hati saya terima kasih banyak juga ya kan. Kau bisa. Nggak ada tuh rasa untuk benar-benar dasar gitu ya. Kalau saya sebut tuh kata-kata yang harusnya layak untuk ditaruh di dia. Tapi saya pikir Tuhan aja nggak pernah kata-katain saya begitu gitu ya. Jadi udahlah. Udah, Tuhan kirim juga sopir juga yang terbaik. Dan sampai hari ini Tuhan kirim, walaupun ya udah tua sudah kalau naik mobil. Padahal jalanannya nggak goyang, tapi dia goyang sendiri. Saya juga tanya, Pak, ngapain? Lagi nyopir. Oh iya, saya yang salah kalau gitu ya. Dalam hati saya, kenapa dia harus ke kiri ke kanan? Pernah saya tanya, kenapa sih Pak harus ke kiri ke kanan? Enggak, emang saya begini aja. Oh ya udah, kita yang harus tahu diri, biar aja. Sampai hari ini ya dia masih, itu berarti juga Tuhan pilih, Tuhan sediakan ya, yang kalau datang tuh kayak jenggo ya. Langsung ini Pak, saya dari Jawa, saya panggil dia Ben Hur. Dia langsung, siapa Pak yang Ben Hur? You Ben Hur. Kenapa? You kayak di film-film gitu. Dan orangnya juga suka begitu ya. Kalau udah pulang aja, kalau saya udah turun, roh Tuhan ngomong sama saya. Kalau dia lama saya udah tahu, roh Tuhan bilang ini, dia mau kasbon, udah. Kalau saya di situ tetap dia nggak mau kasbon. Kalau saya udah turun baru bilang sama istri saya, Bu, saya udah tahu deh, Bu. Terus kata istri saya, apa? Kasbon? Terus iya. Dan hari ini kasbonnya melebihi gaji-gaji dia. Aduh, bahkan dia bilang, bulan depan bagaimana? Potong aja Bu. Potong berapa? Wah, ini kan bagi aja 12. Keren. Berarti potongnya 200-300 ribu. Iya, namanya utang Bu. Hebat. Kita turun hebat ya. Hebat nih Ben Hur. Namanya juga ada Ben Hur. Baru 3 hari. Bu, boleh kasbon lagi. Waduh. Yang itu belum dipotong. Sekalian aja Bu, nanti akhir bulan potong semua. 1,5 minggu, 10 hari. Bu, bisa kasbon lagi nggak? Kamu udah habis digaji. Nggak apa-apa Bu, tar akhir bulan nggak usah makan gaji 1 sen pun. Begitu turun, pas 1 bulan, istri saya bilang,
Ini hari gajian dia Pak. Oh kita mau lihat aja. Sian lo Pak. Luyu ya. Ngasih kunci juga lama. Bu pulang dulu ya. Istri saya bilang oke. Masuk lagi ke kamar mandi. Balik lagi. Terus balik lagi. Lupa ini bungkusan lupa. Terus saya bilang sama istri saya. Dia kayaknya mau minta gaji. Bener. Istri saya bilang gini. Enggak 1 sen pun. Gajinya udah habis kemana tuh. Bener sampai di pintu. Bu. Saya bilang Ben Hur mau ngapain? Enggak Pak. Mau ngomong aja sama ibu. Gaji saya Bu. Waduh. Bukankah gajimu udah selesai? Iya. Cuman ada istri, ada anak. Ya udah ya. Saya potong 3 perapat. Jangan Bu. Ya udah setengah. Jangan Bu. Seperapat. Jangan Bu. Jadi mau dipotongin? Jangan dipotong dulu. Waduh. Ya udah kasih ya. Kalau kita ada berkat ya kita kasih aja. Dan hari ini juga nggak membuat kita miskin. Ya. Padahal kesalahannya sudah, mobil saya dihantam kiri, hantam kanan. Semua tuh sekeliling. Ada cacat kiri, cacat kanan. Kadang-kadang kita lihat, Ben Hur. Lo pakai ini mobil buat perang kali ya? Dia bilang, yang mana ya Pak ya? Yang mana ya Pak? Saya nggak bikin apa-apa, nanti terang jam 10 siang kita kasih lihat. Terus dia cuman, iya. Kita masukin ke bengkel ya. Kenapa? Ya kita melihat dia penuh dengan kekurangan. Dan nggak layak juga dia didendam, didengkikan. Dan saya lihat ketika kita memberkati dia, mengampuni dia, berkat kita tidak pernah tertutup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu bukan memberikan angin, enggak, membiarkan kesalahan, enggak juga. Mau salah ya ditegur sama istri, tapi dengki, ya, terus jadi marah, dendam gitu. Jauhkan itu dari hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang memiliki berkat yang wow. Nggak ada apa-apanya dengan apa yang dirugikan dari kita. Kita merasa orang lain merugikan kita, nanti Tuhan juga balas dengan kebaikan. Ya, supaya doamu tidak terhalang. Ampuni mereka. Ya mereka perbuat kadang nggak ngerti. Mereka perbuat kadang-kadang nggak sengaja. Kalaupun sengaja, biar Tuhan yang aturin. Kita bukanlah memiliki hak untuk membalas. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Ada pengumuman, silakan. Terima kasih untuk atensi saudara, biar firman ini jadi berkat ya buat saudara. Terima kasih, haleluya.